Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan nang ningnung tenang hening dan merenung. Minggu ini kita buka dengan Injil Lukas bab 10 ayat 1 dan 4. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dalam Injil minggu ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih dan mengutus para murid-Nya agar memudahkan dalam melaksanakan tugas perutusannya. Para murid yang diutusnya tersebut diberi saran agar tidak perlu sibuk dengan urusan menentukan kemana mereka harus pergi, dengan siapa mereka bepergian, dan apa yang dibawa selama perjalanan perutusan tersebut. Yang dituntut dari para murid hanyalah kesediaan diri untuk terbuka terhadap panggilannya dan berusaha menjalaninya dengan sukacita, tekun, dan pasrah pada bimbingannya. Tuhanlah yang menentukan dengan siapa mereka harus pergi. Bagaimana menghadapi situasi, tantangan yang ada, karakter manusia yang beragam, dan bagaimana harus bersikap ketika mengalami penerimaan ataupun penolakan. Ketika seseorang sudah dipanggil, kita percaya Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih, menentukan, dan mengutus orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Namun karena kita diberi pula kebebasan yang mandiri, kadang pilihan kebebasan yang kita miliki menjadi kebablasan. Kebebasan itu kadang membuat kita menolak panggilannya atau melanggar proses pemilihan sehingga kita tidak terpilih olehnya. Kalaupun masih terpilih juga, kenyataan masih saja banyak kegagalan dalam menjalankan tugas perutusannya dan juga memahaminya dengan benar. Namun kasih Tuhan memang tak terukur dalam dan luasnya. Kita tetap diberi kebebasan untuk memilih jalan keluarnya. Pilihan bebas yang diberikan tanpa campur tangan orang lain, bahkan oleh Tuhan sendiri. Belajar dari kisah kasih tulus Yesus pada kita semua di jalan salib, Yesus justru memaafkan dan mendoakan semua orang yang membuatnya wafat di kayu salib. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita diajak juga melihat kisah tragis penyesalan Yudas dan kisah indah pertobatan Petrus. Kisah Yudas yang sadar bahwa dia salah, namun tidak bertobat dan kembali pada Yesus, melainkan kesal dengan dirinya sendiri, lalu akhirnya membuang hasil pengkhianatannya itu dan pada akhirnya bunuh diri sebagai jalan keluar yang dia pilih. Di mana pilihan tersebut justru semakin menjauhkannya dari kasih pengampunan Allah yang selalu terbuka. Adalah kisah ending pilihan kebebasan yang tragis. Sedang kisah Petrus yang gagal mempertahankan Yesus sebagai juru dan jalan hidupnya dan salah dalam memahami Yesus sebagai Mesias, namun menyesal, bertobat dan kembali pada Yesus sehingga memperoleh kembali rahmat kasih-Nya adalah
kisah pilihan kebebasan yang indah. Yudas menjadi simbol pengkhianat yang putus asa dan mati. Petrus menjadi simbol keteguhan hati dan kesetiaan. Kerendahan hati Petrus, mengakui kesalahan dan berani melakukan pertobatan, berbalik kepada Yesus, membuatnya menjadi rasul yang tangguh dalam mewartakan kasih Yesus. Bahkan menjadi batu karang dasar kokoh para rasul seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga kita tidak pernah menyerah karena kegagalan kita dalam memahami Yesus dan menjalankan panggilannya. Namun dengan rendah hati mau bertobat dan terus bertobat. Ecclesia Semper Reformanda.